Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Minanti Karinia dengan NIM 1903030118, mahasiswi semester 5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas ke-6 perubahan sosial budaya dengan materi media sosial dan produksi otomatis memori. Yang pertama, kita membahas mengenai membongkar otomatisasi pembuatan memori. Poin yang pertama, mediasi memori. Dalam memisahkan produksi memori otomatis ini, penting untuk dicatat bahwa banyak yang telah ditulis tentang cara teknologi digital mempengaruhi dan membentuk kondisi praktik memori dalam kehidupan kontemporer. Gagasan seperti memori digital dan memori termediasi telah diusulkan untuk memahami cara objek digital seperti gambar, post media sosial, dan arsip digital, kendaraan figur untuk keterlibatan orang dengan masa lalu, baik secara pribadi maupun sosial budaya. Bersama-sama berbagai perspektif ini menyediakan sarana untuk memahami bagaimana ekspansi massa dari komputasi, ruang memori dapat mengkonfigurasi ulang memori individu dan kolektif. Poin yang kedua, metrik dan penargetan. Kekuatan dan kehadiran metrik dalam proses penataan sosial sekarang telah dijelaskan secara cukup jelas dengan berbagai cara yang dilacak dan diubah menjadi metrik. Kekuatan metrik mengeksplorasi bagaimana sejarah panjang aplikasi sosial metrik telah mengalami ledakan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan media sosial dan perangkat yang dapat dilacak memperluas jangkauan dari apa yang dapat diubah menjadi angka. Poin yang ketiga, rekayasa kenangan melalui fitur throwback, kasus Facebook Memories. Dengan munculnya alat serupa yang populer seperti itu, seperti Apple Memories dan Snapchat Memories, fitur tipe throwback menjadi lebih menonjol di media sosial dan perangkat secara umum. Fitur Memories Facebook bersama dengan grup dan halaman dapat ditemukan di sisi kiri umpan berita Facebook dan terdiri dari konten masa lalu seperti posting dan gambar yang diperbarui sesuai dengan apa yang telah diposting dan kapan. Yang kedua, taksonomi tema memori, mempartisi yang berkesan. Poin yang pertama, kekuatan klasifikasi dalam pembuatan memori. Bagi Bowker, praktik memori merupakan cara yang berbeda untuk membingkai masa kini dan juga masa lalu, yang pada gilirannya membentuk bagaimana dunia sosial dirasakan, dipahami, dan diberlakukan. Bowker menyarankan bahwa sistem klasifikasi tidak hanya merupakan aspek penting dari berbagai memori beroperasi dan bagaimana saat ini dibingkai. Poin kedua, merenungi masa lalu. Facebook telah menentukan gagasan bahwa mereka harus bermain dalam memori, yang akan menyarankan bahwa mereka benar-benar siap untuk melihat diri mereka sendiri. Facebook harus memberikan pengingat momen-momen hidup yang menyenangkan, menarik, dan penting. Conrad menyatakan, merencanakan untuk mengetahui apa yang membuat memori yang sama, menyenangkan, menarik, dan penting. Pada titik ini, jalur juga ditetapkan untuk jenis memori yang akan dinilai dan sistem akan berusaha membuatnya paling terlihat. Poin ketiga, manajemen ideal dan pemilahan konten masa lalu. Pertama, ingatan mereka ke dalam berbagai tema seperti liburan, makanan, dan keluarga yang membantu menghasilkan cakupan dan kekhususan ingatan orang-orang di dalam platform, dan di mana penelitian dan model algoritmik selanjutnya dapat didasarkan. Kedua, tema memori yang muncul dari temuan penelitian kualitatif dan diverifikasi dalam survei kuantitatif yang lebih besar yang dikirim ke pengguna acak di Facebook. Terakhir, para peneliti melakukan analisis linguistik kata-kata dalam ingatan anonim di Facebook untuk lebih memahami jenis atribut semanik dan diskursif yang melekat pada apa yang dianggap sebagai kenangan baik. Poin keempat, partisi dan permukaan. Proses di mana prediksi algoritmik dibuat dapat ditindaklanjuti dalam fitur throwback, dan dengan demikian menjadi prediksi memori tertentu yang mungkin ingin dilihat oleh pengguna media sosial. Klasifikasi dan peringkat
memori bekerja bersama-sama untuk memengaruhi apa yang dibuat terlihat dan apa yang kemudian dikonsumsi sebagai memori. Poin kelima, mendistribusikan dan mempartisi masuk akal. Saya menyebut distribusi yang masuk akal sebagai hukum implisit, umumnya yang mendefinisikan bentuk-bentuk partisipasi dengan terlebih dahulu mendefinisikan mode persepsi di mana mereka tertulis. Pemisahan yang masuk akal adalah pembagian dunia dan orang-orang yang menjadi dasar nomoi komunitas. Pemisahan ini harus dipahami dalam arti ganda. Di satu sisi sebagai apa yang memisahkan dan mengecualikan, di sisi lain sebagai apa yang memungkinkan partisipasi. Poin keenam, pemisahan yang tak terlupakan. Dalam konteks memori Facebook, pemisahan memori tertentu dan ketersediaan memori lain sesuai dengan ide yang lebih luas ini. Implikasi dari memikirkan kembali hubungan antara klasifikasi dan pembuatan memori di media sosial melalui lensa Rancière adalah untuk membuat kita peka terhadap hal-hal seperti konten sebelumnya dan kenangan yang diberi label, dikonfigurasi dan muncul kembali dengan cara baru pada platform ini. Kami berpendapat bahwa ketika data masa lalu diklasifikasikan dan ditaksonomi, Facebook secara bersamaan menetapkan kondisi untuk menentukan apa yang dapat diingat. Yang ketiga, permukaan komutasi memori mempromosikan yang mengenang. Poin pertama, putaran umpan balik dan permukaan kenangan. Seperti halnya sistem algoritma lainnya, ada upaya untuk memprediksi konten optimal yang ingin dikonsumsi oleh setiap pengguna pada titik tertentu. Dalam hal ini, konten optimal yang akan diprediksi merupakan konten masa lalu pengguna yang dikemas ulang sebagai kenangan. Paluri dan Aziz menyebutkan bahwa untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna terhadap fitur tersebut, mereka berfokus pada 3 bidang utama. Pengembangan, yaitu penelitian pengalaman pengguna, penyaringan, dan pemeringkatan. Poin kedua, personalisasi dan pengaturan waktu di masa lalu. Dalam hal ini, kita melihat bahwa tidak hanya ingatan yang diberi peringatan dalam hal relevansinya, tetapi Facebook mencoba membentuk rutinitas dan kebiasaan menggunakan fitur memori. Mereka berusaha membentuk kondisi yang digunakan pengguna untuk melawan pasta mereka serta frekuensi yang mereka targetkan dengan kenangan. Penargetan ingatan tunduk pada ritme, gerakan, dan pola frekuensinya. Dan dengan demikian, berpotensi membentuk rutinitas dan kebiasaan orang dalam ikatannya dengan bagaimana masa lalu dihadapi di media sosial, masa lalu dan membuat konten masa lalu sebagai bagian aktif dari masa kini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.